Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sampai ketemu lagi dengan Zahra. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Februari tahun 2022. Kemarin Januari cepat sekali berlalu hari demi hari. Dan akhirnya kita sudah berada di awal bulan Februari teman-teman. Dan kini saatnya kita harus melakukan perencanaan untuk keuangan kita ke depannya. Seperti apa supaya bisa berhemat. Gaji yang kita dapat atau rezeki yang kita dapat bisa mencukupi semua kebutuhan kita tanpa adanya hutang. Oh iya, ini adalah video pertama aku ya teman-teman yang membahas tentang budgeting ataupun seeking fund, karena sebuah perencanaan itu perlu dilakukan untuk mencapai suatu keinginan ataupun tujuan yang ingin kita capai. Kadang kita ingin ini dan itu, ingin mencapai suatu tujuan atau goal. Contohnya seperti ingin membeli telepon baru, beli motor baru, bahkan untuk membeli mobil ataupun rumah. Tapi karena perencanaan kita yang kadang tidak matang atau kita tidak merencanakan, kadang seringkali kita, apalagi kita cewek, itu hilaf. Uang dan gaji yang kita terima habis gitu aja, tanpa kita tahu penggunaan yang jelas untuk apa aja. Apalagi kita kaum emak-emak ya, kadang suka banget hilaf saat berbelanja. Kadang dari rumah yang niatnya pada awalnya di rumah hanya ingin membeli keperluan dapur, tapi nanti setelah nyampe di tempat tujuan berbelanja, kadang apa yang diniatkan, yang direncanakan dari rumah untuk dibeli bahkan gak dibeli. Tapi nanti malah apa yang gak ingin dibeli, kadang itu yang kebeli. Sama kayak aku juga, kadang seperti itu ya teman-teman. Niat dari rumah kadang cuma mau beli sabun atau keperluan dapur. Cuma nanti suka kalap kalau udah nyampe di tempat berbelanja. Kadang kita lihat jilbab bagus dikit, mau ambil itu. Lihat baju bagus dikit, mau ambil itu. Cewek itu yang suka lapar mata kalau di tempat belanja, malah suka hilaf dengan apa yang mau dibeli dari rumah. Nah, hal-hal seperti itu contohnya yang kadang membuat uang yang kita terima atau gaji yang kita terima itu tidak bisa mencukupi kebutuhan sampai akhir bulan. Maka dari itu perlu adanya suatu perencanaan keuangan ya teman-teman, biar pengeluaran kita sesuai dengan budget yang sudah kita sediakan. Jadi gaji yang kita terima bisa mencukupi kebutuhan yang memang jadi prioritas atau kebutuhan kita. Karena kalau kita sudah pos-poskan uang sesuai dengan rencana kita, bisa kita rem atau batasi diri kita saat ingin membeli sesuatu. Kadang yang membuat kita tidak bisa menabung, kita sering membeli suatu barang yang kita mau, bukan barang-barang atau sesuatu yang memang kita butuhkan ya teman-teman. Dan itu enggak sekali dua kali, bahkan kita sering mungkin seperti itu. Jadi buat teman-teman, terutama para ibu-ibu rumah tangga, kalau belum bisa nabung, setidaknya kebutuhan kita bisa terpenuhi setiap bulannya sampai kita menerima gaji lagi. Buat teman-teman yang punya gaji, besaran kisaran gaji setiap orang itu tidak menjamin kebutuhan mereka akan terpenuhi atau tidak. Walaupun gajinya sedikit tapi bisa bersyukur, maka akan merasa cukup. Sedangkan walaupun gajinya besar tapi tidak merasa bersyukur atas itu, maka berapapun kisaran gajinya tidak akan pernah merasa
tercukupi atau merasa puas. Mereka akan selalu merasa kekurangan atas rezeki yang mereka terima. Itulah untungnya diadakan perencanaan atau budgeting terhadap keuangan kita setiap bulannya, atau bisa direncanakan setiap minggu, biar dana yang ada berapapun itu bisa mencukupi kebutuhan kita setiap bulannya, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas yang memang harus terpenuhi. Mungkin banyak dari teman-teman juga yang sudah merencanakan ini itu dari keuangannya, tapi di tengah jalan suka kalap, suka hilaf, jadi apa yang sudah menjadi niat dari awal tidak tersampaikan. Karena sebaiknya kalau untuk merencanakan keuangan seperti itu, sebaiknya kita pos-poskan atau kita tulis terlebih dahulu, dan kita pisah-pisahkan sesuai pos-pos masing-masing dan nominalnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Karena tidak semua orang itu kebutuhannya sama, jadi disesuaikan saja. Contohnya itu misalnya aku yang bekerja misalnya lebih jauh dari tempat kerja, bakal menghabiskan uang untuk beli bensin itu lebih banyak ketimbang orang yang lebih dekat tempat kerjanya. Untuk teman-teman yang belum memulai untuk melakukan perencanaan keuangan, mari kita sama-sama memulai dan sama-sama belajar biar kedepannya lebih baik lagi dalam mengelola keuangan, apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Kita sebagai ibu rumah tangga harus benar-benar bisa memanage keuangan yang ada, yang dikasih oleh suami maupun uang gaji kita sendiri, biar semua apapun itu kebutuhan dalam rumah tangga bisa tercukupi semua. Apalagi kita yang sudah berkeluarga dan udah punya anak, kebutuhan anak juga banyak, dan kita juga kalau bisa memikirkan untuk kedepannya seperti apa. Contohnya untuk biaya pendidikan anak, untuk nanti besarnya juga mereka butuh rumah juga. Sebisa mungkin kalau emang memungkinkan dari sekarang kita juga menabung atau berinvestasi walaupun sedikit-sedikit, tapi di kemudian hari itu bakal sangat bermanfaat untuk kehidupan kita maupun anak-anak kita nanti. Untuk teman-teman yang saat ini mempunyai bayi, pasti pengeluaran juga akan makin banyak, terutama untuk susu, untuk pampers dan pakaian bayi yang lainnya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus sebisa mungkin untuk bisa merencanakan finansial kedepannya bakal seperti apa keuangannya. Harus harus berpikir untuk biaya pendidikan anak, apalagi dalam setiap tahunnya biaya pendidikan anak itu bakal bertambah. Buat teman-teman yang memiliki bayi sekarang mumpung masih kecil, kalau ada sisa dari pendapatan yang ada bisa juga diinvestasikan walaupun jumlahnya tidak banyak. Tapi dalam berinvestasi juga teman-teman harus benar-benar melihat tempat di mana teman-teman akan berinvestasi, karena zaman sekarang juga nggak sedikit investasi bodong yang bakal bisa merugikan kita. Jadi buat teman-teman semua, mari kita semua sama-sama belajar, sama-sama memulai untuk melakukan perencanaan keuangan, biar semua sesuai dengan sasaran masing-masing dan semua apapun kebutuhan kita bisa terpenuhi tanpa menimbulkan hutang.
Mari kita sama-sama untuk belajar menjadi ibu yang cerdas dalam mengelola keuangan rumah tangga kita. Insya Allah kalau kita bisa benar-benar merencanakan hal seperti itu, suami juga bakal lebih sayang sama kita, ya kan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.